Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Aep Saifullah MSI atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung Bapak Nanang Ismail STMT. Yang terhormat Penanggung Jawab Acara Bapak Adam Paroki T. Yang terhormat Bapak Danusit Purnomo Divisi Engineering Ahli Madya Engineering Panas Bumi PT Indonesia Power Kamojang. Yang terhormat Bapak Dito Hasta Trisandi Divisi Administrasi Ahli Muda Community Development PT Indonesia Power Kamojang Pomu. Yang terhormat Bapak Reza Rahman Ramadan Divisi Administrasi Pelaksana Senior Humas dan Protokoler. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan seluruh teman-teman yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar kunjungan industri PT Indonesia Power Kamojang Pomu dengan tema pengelolaan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Alwi Syakban. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana kita, Saudara Alfi Shihab selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaina asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar kunjungan industri angkatan 2018 ini. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya selaku Ketua Pelaksana webinar kunjungan industri angkatan 2018 ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang telah hadir dalam acara ini, yaitu Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Bapak Dr. Haji Aep Saifullah MSI atau yang mewakilinya. Kemudian Ketua Jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Nanang Ismail STMT. Kemudian penanggung jawab kunjungan industri angkatan 2018, Bapak Adam Faroki STMT. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada PT Indonesia Power Kamojang Pomu yang telah bersedia
bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan kegiatan webinar kunjungan industri ini. Ada Pak Danusito Purnomo sebagai pemateri dan didampingi oleh Pak Dito Hasta Krisandi dan juga Pak Reza Rahman Ramadan. Juga kepada Bapak Ibu dosen yang dapat menghadiri acara webinar ini, yaitu kunjungan industri angkatan 2018. Dan juga kepada teman-teman dari Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Nanang Ismail STMT. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Aib Saifullah. Yang saya hormati Bapak Danusito Purnomo dari Divisi Engineering, Ahli Media Engineering Panas Bumi Kamojang. Kemudian Bapak Dito Hasta Krisandi, Ahli Muda Community Development dari Kamojang. Bapak Reza Rahman Ramadan, Pelaksana Senior Humas dan Protokoler dari Kamojang. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya dan kesediaan waktunya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan kegiatan kunjungan industri yang ini merupakan kegiatan rutin tahunan di jurusan Teknik Elektro untuk mahasiswa kita angkatan 6, biasanya angkatan 6. Dan kali ini giliran angkatan 2018. Walaupun dengan keterbatasan suasana akibat pandemi, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan kebermanfaatan dari kegiatan ini. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak PT Indonesia Power Kamojang yang sudah mengizinkan dan menerima kami dalam kunjungan industri secara virtual ini, webinar kunjungan industri ini. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa bermanfaat dan berkelanjutan. Sehingga kami dari jurusan dan juga dari PT Indonesia Power bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Dan yang ketiga, kami mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dari kesiapan penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kelancaran dan keberkahan di tengah kita juga sedang menjalankan ibadah saum Ramadan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa diambil hikmahnya dan juga pelajarannya bagi semua, khususnya mahasiswa kami yang memang perlu gambaran detail tentang dunia kerja, ya, dunia kerja khususnya ini mungkin di PT Indonesia Power Kamojang. Ya, gambaran bagaimana dunia kerja di sana dan gambaran juga terkait Indonesia Power Kamojang itu sendiri. Terutama lagi saat ini dalam situasi pandemi ini seperti apa kondisinya keberjalanan di PT Indonesia Power. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ditunggu-tunggu yaitu acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Danusito Purnomo. Langsung saja kita ke pemateri Bapak Danusito Purnomo. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita masih semangat ya teman-teman ya. Sekarang lagi puasa soalnya. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Elektro ya Pak Nanang, kemudian Wakil Dekan 3 Pak Aib ya. Kemudian Ketua Pelaksana tadi Mas Alfi ya, Mas Alfi. Terima kasih Pak Dano.
Mohon izin pada rekan-rekan panitia, saya Reza Rahman dan rekan saya Dito Hasta Krisandi selaku Humas PT Indonesia Power Kamojang Pomu akan menayangkan sedikit company profile PT Indonesia Power Kamojang Pomu. Izin share screen ya. Listrik ada untuk kita, untuk tumbuh, untuk bergerak, dan untuk hidup menjadi lebih bermakna. Datang di PT Indonesia Power Kamojang Pomu, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kami adalah bagian dari pembangkit listrik panas bumi pertama di Indonesia. Beroperasi sejak tahun 1982, menjadikan perusahaan pionir yang memanfaatkan energi terbarukan dengan ramah lingkungan. Dengan total daya listrik sebesar 375 MW, PT Indonesia Power Kamojang Pomu dapat menyuplai sistem Jawa Madura Bali pada Region 1 Jakarta Banten dan Region 2 Jawa Barat. Daya tersebut dihasilkan dari 3 unit di PLTP Kamojang sebesar 140 MW, 1 unit di PLTP Darajat, dan 3 unit di PLTP Gunung Salak sebesar 180 MW dengan rata-rata produksi 2.800 GW per tahun. Indonesia Power Corporation ya. Jadi kalau boleh saya terangkan di sini, jadi PT Indonesia Power ini adalah anak perusahaan dari PLN. Kemudian visi misinya itu visinya menjadi perusahaan energi terbaik yang tumbuh berkelanjutan. Kemudian misinya menyediakan solusi energi yang andal, inovatif, ramah lingkungan dan melampaui harapan pelanggan. Kompetensi intinya, kompetensi perusahaan itu operasi dan pemeliharaan pembangkit, kemudian core kompetensi of company pengembangan bisnis solusi energi. Install capacity secara total hampir 9.000 MW, jadi pembangkit kita memang besar secara total install capacity, dengan OM capacity yang tadi jasa OM sekitar 3.400-an MW. Ini fotonya yang ada di Pulau Jawa saja, tetapi tadi banyak yang sekarang ini tersebar di hampir banyak di luar Pulau Jawa. Sumber utama untuk terbentuknya uap yang akan dimanfaatkan untuk proses panas bumi itu adalah magma. Jadi kalau di PLTU batubara coal fire itu kita butuhnya panasnya dari pembakaran batubara, atau kalau di PLTGU kita butuh gas gitu. Kalau di PLTP kita butuh magma. Kira-kira modelnya seperti ini. Nah, ini bayangannya modelnya seperti ini ya, adik-adik ya, rekan-rekan. Nah, untuk terbentuk seperti ini dan bisa dimanfaatkan menjadi energi panas bumi, berarti harus memenuhi semua faktor ini. Pertama tadi harus ada sumber panasnya. Sumber panasnya dari mana? Dari magma, magmatic intrusion. Jadi ada magma, kemudian ada aliran, flow of heat-nya, kemudian ada impermeable rock. Jadi ada batuan penutup atau tudung yang mempunyai permeabilitas kecil, sehingga bisa mengontrol terjadinya tekanan. Klasifikasi geothermal ada beberapa ya, ada sistem panas bumi entalpi rendah, sistem panas bumi entalpi sedang, sistem panas bumi entalpi tinggi. Jadi masing-masing dikelompokkan oleh temperaturnya ya, temperatur yang diperoleh. Biasanya kita pakai Hochstein ini, itu untuk sistem panas bumi entalpi tinggi sekitar temperatur reservoirnya di atas 225.
Nah, Kamojang termasuk di sini, termasuk di atas 225. Kemudian ada juga sistem panas bumi digolongkan dari heat transfer mode-nya, ada hydrothermal tadi, ada geopressure, ada hot dry rock. Kemudian based on reservoir fluid type, jadi ada beberapa tipe dari fluid reservoirnya, itu ada water dominated, ada steam dominated, kemudian ada two-phase geothermal system. Jadi nanti tadi seperti yang saya sampaikan, kalau ternyata di bor keluarnya air, itu berarti water dominated. Tapi airnya air panas ya, dan pertekanan ya teman-teman ya. Jadi airnya mungkin temperaturnya sekitar 230, 250, dan biasanya ketika air water dominated itu keluarnya 80% air, 20% uap. Jadi kita mesti pisahkan dulu air dan uapnya, untuk kemudian uapnya dipakai di pembangkit. Nah, kalau steam dominated atau dry steam atau vapor dominated itu keluarnya uap. Jadi kita nggak perlu pisahin lagi teman-teman. Jadi ketika sudah dibor keluarnya uap, dry steam, ini juga uap. Jadi langsung kita pakai, walaupun ada nanti ada beberapa treatment juga karena terkadang masih ada sekitar mungkin 0,1 atau 0,2% air ya, itu yang tetap kita pisahkan. Tapi secara 99,98% itu sudah uap. Nah, itu yang kita punya di Kamojang, teman-teman. Jadi Kamojang itu salah satu dari 4 steam terbaik di dunia ya. Itu keluarnya sudah dry steam, keluarnya sudah uap.